Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum, bertemu kembali dengan Ustadz pada pelajaran bahasa Arab. Pada video kali ini kita masih pada pelajaran yang kedua, masih tentang ismul isyarati lil muannati, yaitu apa? Kata tunjuk untuk perempuan atau sesuatu yang disifati perempuan, ya. Pada pelajaran kali ini Ustadz akan memberikan kalimat-kalimat, ya, contoh-contoh kalimat yang menunjukkan pemakaian isim isyarah untuk mu'anas, ya. Nah, nanti tugas kalian baca ulang, kemudian kalian terjemahkan, baca bahasa Arabnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian direkam, terus dikirimkan kepada Ustadz. Nah, langsung saja ya. Yuk kita masuk pada pelajaran kali ini. Nah, Iqra wa tarjim, ya, baca dan terjemahkan, ya. Siap anak-anak? Yuk kita mulai. Gambar yang pertama, hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun, ini sekolah. Watilka jami'atun. Watilka jami'atun, dan itu universitas. Nah, perhatikan di sini Ustadz punya madrasatun dan jami'atun, ya. Nah, madrasatun dan jami'atun ini disifati mu'anas, ya. Tanda mu'anasnya apa anak-anak? Ya, ada tak marbutoh di belakang kata madrasatun dan jami'atun. Nah, jadi ketika kita ingin menunjuk madrasatun dengan jarak dekat, kita gunakan hadhihi. Dan ketika kita ingin menunjuk jarak jauh, ya, untuk jami'atun, kita gunakan tilka, ya. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ini sekolah dan itu universitas. Berikutnya, dzalika himarun. Dzalika himarun, itu keledai. Watilka baqaratun. Watilka baqaratun, dan itu sapi betina. Nah, sekarang Ustadz punya contoh himarun dan baqaratun. Kalau himarun, ya, itu disifati mudzakar, ya. Mudzakar itu disifati laki-laki. Maka ketika kita tunjuk jarak jauh himar, ya, keledai, kita gunakan dzalika. Nah, dzalika himarun. Nah, sedangkan baqaratun disifati mu'anas. Maka ketika kita tunjuk baqaratun jarak jauh, ya, kita gunakan tilka, ya. Sama-sama menunjuk jarak jauh. Untuk himarun mudzakar kita gunakan dzalika. Untuk baqaratun mu'anas kita gunakan tilka. Dzalika himarun wa tilka baqaratun, itu keledai dan itu sapi betina. Berikutnya, hadza jamalun. Hadza jamalun, ini onta. Ontanya apa? Onta jantan. Ini onta jantan. Watilka naqatun. Watilka naqatun, dan itu onta betina. Nah, di sini ada dua onta, ya. Onta jantan dan onta betina. Onta jantan jamalun. Onta betina naqatun. Nah, ketika kita menunjuk jamalun, ya, jamalun disifati mudzakar, menunjuk jarak dekat, kita gunakan hadza. Sedangkan untuk menunjuk jarak jauh, naqatun, yang disifati mu'anas, kita gunakan tilka. Hadza jamalun wa tilka naqatun, ini unta jantan dan itu unta betina.
Nah, berikutnya ada gambar ibu guru. Hadhihi mudarrisatun. Hadhihi mudarrisatun. Ini adalah guru perempuan. Kemudian watilka talibatun. Watilka talibatun, dan itu pelajar perempuan. Nah, mudarrisatun dan talibatun itu sama-sama disifati mu'anas. Dengan tanda mu'anasnya apa, anak-anak? Di belakang kata, dua kata tersebut ada tak marbutoh. Mudarrisatun, talibatun. Nah, jadi ketika kita ingin menunjuk jarak dekat, kita gunakan hadhihi. Ketika kita ingin menunjuk jarak jauh, kita gunakan tilka. Hadhihi mudarrisatun. Ini. Nah, ini guru perempuan. Nah, karena menunjuknya jarak dekat, kita gunakan hadhihi. Nah, tilka talibatun. Ketika kita menunjuk jarak jauh, kita gunakan tilka. Itu pelajar perempuan. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Ini guru perempuan dan itu adalah pelajar perempuan. Berikutnya. Nah, hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Ini dokter perempuan. Watilka mumarridatun. Watilka mumarridatun. Dan itu perawat perempuan. Nah, ada tabibatun dan mumarridatun. Ya, sama seperti tadi ya. Keduanya adalah mu'anas. Ada tak marbutoh di belakang kedua kata tersebut. Tabibatun, mumarridatun. Nah, belakangnya ada tunnya. Jadi ketika kita ingin menunjuk jarak dekat, kita gunakan hadhihi. Ketika kita ingin menunjuk jarak jauh, kita gunakan tilka. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini dokter perempuan dan itu perawat perempuan. Nah, berikutnya. Hadza baitul muadzini. Hadza baitul muadzini. Ini rumahnya muadzin, ya. Baitul muadzini. Ingat ya, ini pelajaran sebelumnya. Susunan mudhof ilaih. Nanti terjemahnya ditambah apa? Tambah himbuannya. Baitu rumah, tambahinya rumahnya al muadzini muadzin. Hadza baitul muadzini. Ini rumahnya muadzin. Watilka hadiqatul tajiri. Watilka hadiqatut tajiri. Nah, watilka hadiqatut tajiri. Nah, seperti baitul muadzini tadi, hadiqatut tajiri ini susunan mudhof ilaih juga, ya. Hadiqatu itu kebun, nanti ditambah himbuannya. Jadi kebunnya at-tajiri, kebunnya pedagang itu. Nah, pedagang. Watilka hadiqatut tajiri, dan itu kebunnya pedagang. Nah, di sini Ustadz punya baitul muadzini, hadiqatut tajiri. Loh, kenapa baitul muadzini pakai hadza? Nah, belakangnya kan ada tu, ya. Belakangnya baitu itu ada tu. Nah, beda ya, Nak. Untuk kata baitu, nah ini bukan perempuan, ya, bukan mu'anas, ya. Taknya bukan tak untuk mu'anas, ya. Maka baitul muadzini ini disifati laki-laki atau mudzakkar. Jadi ketika kita ingin menunjuk jarak dekat, kita gunakan hadza. Kemarin banyak yang salah loh, ya. Baitu disifati mu'anas, banyak yang salah, ya. Yang benar baitu itu disifati mudzakkar, ya. Jadi kita gunakan hadza.
Kemarin ada yang menjawab hadhihi baitun. Nah, salah ya. Yang benar hadza. Hadza baitul muadzini. Ya, sedangkan hadiqatut tajiri, kita lihat hadiqatu. Nah, tu hadiqatu. Nah, ini baru tak marbutoh. Beda dengan baitu tadi. Ya. Untuk hadiqatu, ya, karena dia disifati mu'anas, disifati perempuan, maka kita gunakan tilka untuk menunjuk jarak jauh. Wa tilka hadiqatu tajiri. Dan itu kebunnya pedagang. Satu ulang. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatu tajiri. Ini rumahnya muadzin dan itu kebunnya pedagang. Selanjutnya, mahadhihi, apa ini? Hadhihi baydotun. Ini telur. Nah, gambar apa? Gambar telur. Nah, baydotun. Nah, karena di belakangnya ada tun, ada tak marbutoh, ini tanda mu'anas. Maka kita gunakan isim isyarahnya hadhihi untuk menunjuk jarak dekat. Kemudian wama tilka, dan apa itu? Tilka battotun. Tilka battotun. Itu bebek atau apa? Itik. Nah, kenapa battotun kita gunakan kenapa untuk menunjuk battotun kita gunakan tilka? Karena battotun di belakangnya ada tak marbutoh. Maka battotun disifati apa? Mu'anas. Nah, isim isyarah yang digunakan tilka. Ya, satu ulang. Mahadhihi, hadhihi baydotun. Apa ini? Ini telur. Wama tilka, tilka battotun. Dan apa itu? Itu bebek. Nah, anak-anakku sekalian, kita sampai di akhir video kali ini. Di akhir video, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, ada tugas buat kalian ya. Tugasnya baca dan terjemahkan kalimat-kalimat tadi. Sudah Ustaz kasih contoh. Nah, sekarang giliran kalian, kemudian kalian rekam dan kirim kepada Ustaz. Begitu anak-anak. Barakallahu fikum. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.